Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dengan kami Pendeta Johannes Butar-Butar di bulan yang baru, ya kan? Kalau kita mendengarkan televisi sudah mulai didendangkan September ceria, September ceria, ya kan? Selalu saya mendengarkan lagu itu dan memang jadi bawaannya ceria, walaupun tidak seceria bulan Juli, bos. Karena kalau bulan Juli banyak yang ngasih kado, ya kan? Nggak ngarep juga, ya kan? Untuk menyambut aktivitas kehidupan kita di bulan yang baru ini. Agar kita tetap menjaga sukacita yang Tuhan titipkan di tengah hidup kita. Agar kita tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan. Panduan pasti di dalam buku yang kita harus selalu sering baca, yakni Alkitab. Bapak Ibu, sebelum kita membaca renungan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah di tengah hidup kami. Engkau memberi nafas kehidupan yang baru di pagi yang indah ini, di tanggal 1 September ya Tuhan. Kami merasakan kasih setia Tuhan. Ya Bapa, firman-Mu tetap menjadi pegangan kehidupan kami. Banyak pergumulan di dalam Yesus kami menang. Banyak tantangan di dalam Yesus kami mampu berdiri tegak dan selalu menjalankan kebenaran. Banyak godaan di dalam Yesus, kami selalu dapat melakukan hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan tidak akan kompromi dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Bapa, untuk itu berfirmanlah di tengah hidup kami agar pikiran kami hanya tertuju kepada nama Yesus Kristus penyelamat hidup kami. Untuk itu kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, renungan kita pada saat ini tertulis dalam Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Lukas 5 ayat 8 sampai 11 saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, berista sukacita di tengah hidup kita ketika kita mau menerima Tuhan, ketika kita mau menerima apa yang Tuhan perintahkan sebagai panduan kehidupan kita. Demikian juga Simon Petrus. Tadinya Simon Petrus adalah penjala ikan, tetapi ketika mengikut Yesus, dia mau menjadi penjala manusia. Yang pertama yang menarik melalui cerita pada saat ini, yang pertama kita lihat, Petrus sempat tidak mengiyakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Simon Petrus adalah seorang komando di tengah-tengah kelompok khalayak ramai yang ada di situasi latar belakang pada saat itu. Dia adalah master, dia adalah sarjananya di dalam menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus menyuruh, hal yang pertama yang membuat dia berbeda adalah dia mau merubah paradigmanya dari mengikut apa yang ia tahu menjadi mengikuti kedaulatan yang Tuhan Yesus perintahkan. Ini hal sukacita pertama yang dapat kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika Allah berdaulat, maka setiap yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada hal yang menarik ketika
kita melihat Simon Petrus mengkoreksi dirinya. Aku ini orang berdosa Tuhan. Tetapi menarik karena Tuhan menerima apa yang menjadi kesaksian Simon Petrus. Yang dapat kita lihat kejujuran Simon Petrus di depan Tuhan. Untuk melayani Tuhan di tengah-tengah hidupmu, maka jujur itu penting. Maka mengkoreksi diri itu juga penting. Maka selalu bercermin di tengah kehidupan kita itu juga perlu. Artinya apa? Artinya agar Tuhan yang menguatkan. Setiap kita yang melayani Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Tetapi izinkan saya mengatakan, ketika Allah melayakkan hidupmu, maka berubahlah oleh karena perkenanan Tuhan. Maka hal yang kedua yang dapat kita lihat ketika dia mengakui, aku ini seorang yang berdosa, maka ada hal yang ingin dilakukan oleh Petrus dan menjadi prinsip hidup Petrus yang baru. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang berdosa. Maka hal yang kedua yang kita lihat adalah takut untuk berbuat dosa. Itu yang diminta oleh Tuhan. Ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, maka jangan kembali lagi ke dalam dosa tersebut. Karena Tuhan sudah membuka tangannya lebar-lebar. Dan Tuhan sudah menentukan agar kita menjadi murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hal yang ketiga yang dapat kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, begitu banyaknya ikan. Tadinya tidak ada didapatkan satu ekor ikan pun. Seorang ahli, seorang master, seorang doktor di dalam menjala ikan tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Tetapi ketika dia mengikut Yesus, maka hal yang ketiga yang kita lihat, tetap percaya pada mukjizat yang terjadi di tengah-tengah pikiran kita. Setiap kita yang mengandalkan pikiran pasti selalu menemukan jalan buntu. Setiap kita yang mengandalkan koneksi pasti selalu menemukan status quo, stuck, atau berhenti atau berjalan di tempat. Tetapi izinkan saya mengatakan, ketika engkau percaya Yesus, ada hal yang harus kau percaya. Hidupmu adalah mukjizat, dan kau mampu melakukan mukjizat di dalam Yesus. Mukjizat itu bukan hanya hal yang seperti merubah air menjadi anggur. No, mukjizat banyak dan pengertiannya lebih dari itu. Mukjizat yang diberikan Tuhan ketika engkau menghadapi tantangan, kau tetap bersyukur dan mengatakan, selamat datang tantangan. Aku akan menghadapi engkau karena aku memiliki kekuatan dari Allah yang besar. Maka intimidasi seluruh dunia kegelapan dapat kita taklukkan di dalam satu nama Yesus Kristus. Itu hal yang indah yang ketiga yang mampu kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Hal yang keempat yang ingin saya katakan, ketika engkau sudah menerima Yesus dan engkau mendengar panggilannya di tengah hidupmu, maka siap untuk diubah. Itu yang menjadi catatan keempat yang terpenting melalui firman Tuhan pada saat ini. Engkau akan melakukan aktivitasmu hari ini, engkau siap untuk diubah. Maka berbedalah dari paradigma atau cara kerja orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia bekerja segala sesuatunya melihat value, melihat gaji. Kalau engkau mampu melakukan hal yang terbaik, lakukan. Kalau engkau harus berkorban waktumu, mungkin lemburmu tidak dibayar, lakukan saja. Karena semua yang baik pasti Tuhan catat. Manusia tidak mencatat semua yang baik yang orang lain lakukan. Tetapi izinkan saya mengatakan, setiap yang baik yang kita buat, selalu ada Tuhan yang pasti mencatat.
dan tidak pernah terskip dari catatannya Tuhan. Itu yang menjadi keimanan kita. Maka kita siap untuk diubah, siap untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tantangan demi tantangan menjadi problema kehidupan manusia. Tetapi izinkan saya mengatakan, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau kuat. Kalau engkau di dalam Tuhan, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menjatuhkan engkau. Saya pernah mendengar Presiden Cina mengatakan bangsa ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh bangsa manapun. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghancurkan bangsa Cina. Pada saat itu dia mengatakan demikian. Dan kita lihat memang penyambutan di tengah-tengah banyak negara kepada bangsa Cina pada saat itu luar biasa. Luar biasa. Kalau kita melihat Holy Land, kalau Holy Land-nya orang Indonesia itu 11 sampai 14 hari, dan step-stepnya dari kota ke kota, kota ke kota. Tapi kalau kita lihat Holy Land bangsa Cina, langsung tujuan pertama Tel Aviv. Kalau dikatakan Tel Aviv, semua orang Batak pasti tahu, tempat beli berlian, bos, ya kan? Kalau kita melihat perubahan terjadi ketika Corona, tadinya penyambutannya luar biasa karena cash, fresh money selalu diberikan oleh bangsa Cina kalau ke Tel Aviv. Tapi kita melihat Tuhan menegur karena statementnya terlalu congkak, ya. Kesombongan tidak pernah diperkenankan oleh Tuhan. Maka kita melihat Wuhan menjadi salah satu kota yang membuat bangsa Cina, maaf, tanda kutip, dihindari oleh bangsa-bangsa lain pada saat ini. Yang menjadi catatan, maka hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Saya juga imani pasti negara tersebut akan dilawat oleh Tuhan. Dan pasti negara kita juga akan dilawat oleh Tuhan. Kita mungkin yang menonton channel ini, yang terkena virus corona, yang mengalami sakit oleh karena COVID-19. Jangan pernah malu, jangan pernah menganggap penyakitmu sebagai aib. Karena dunia ini menganggap, corona, kena penyakit COVID. Jangan dekat, jangan pernah takut. Karena engkau di dalam Tuhan, ketika engkau sembuh, engkau mampu bersaksi. Itu yang Tuhan inginkan dari hidupmu. Maka siap untuk diubah. Itu yang menjadi pesan di tengah hidup kita. Kita sudah diperbarui oleh firman-Nya, masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Hidup berbeda dari dunia ini. Karena hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan pasti selalu membongkar hal yang tidak baik dari prinsip, perilaku, atau pola hidup dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, kita sudah siap untuk dirubah. Bekerjalah pada saat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kita akan melakukan aktivitas kita dengan sukacita. September ceria, ya kan? Tetap nantikan mukjizat Tuhan di tengah hidupmu dan tetap percaya kepada Yesus yang mampu membuat yang mustahil menjadi mungkin, karena Dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat, menentukan cara kerja, menentukan apa yang harus terjadi di dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang baik yang Kau berikan di tengah hidup kami. Ya Bapa, biarlah kami selaku dengan perkenanan Tuhan selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di tengah hidup kami. Ya Bapa, Engkau jaga seluruh keluarga kami. Engkau jaga pekerjaan kami. Engkau juga jaga kami di tengah-tengah melakukan karya-karya yang akan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk bekerja,
mempermuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup, tutur kata, pola pikir, dan segala tindak tanduk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberikan kami kekuatan. Demi Kristus yang hidup, kami menyambut hari ini dengan sukacita. Amin.